Gara-gara judi online ini bisa diakses dengan dana yang mudah, dengan modal yang murah, 10 sampai 20 ribu rupiah atau bahkan ada yang 5 ribu rupiah sekali deposit gitu ya. Ini kan orang-orang yang semula mereka mau beli makan, mau beli pampers, beli susu, beli jajan gitu ya, yang harusnya dibelikan untuk jajan kemudian digunakan untuk main judi. Sehingga kalau ini yang marak terjadi dan terus terjadi sampai hari ini gitu ya, itulah yang membuat kemudian daya beli masyarakat jadi berkurang, menurun sekali gitu, karena uangnya udah kesedot sama judi online ini. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin ngebahas soal judi online. Karena masalah judi online ini sudah masuk sampai pelosok desa, dan bahkan katanya ada warga di desa tetangga saya itu habis sampai 150 juta rupiah gara-gara main judi online ini. Dan saya tahunya dari mbah gitu. Tadi ada mbah datang main ke rumah, menasehati saya, memperingatkan saya untuk nggak ikut-ikutan main judi online. Karena menurut beliau, dalam kacamata beliau, saya ini berpotensi untuk main judi online. Karena bawa HP kemana-mana, suka main HP, dan megang HP dalam jangka waktu yang lama. Jangan-jangan main judi. Dan saya maklum gitu, karena memang untuk membedakan para penjudi dengan pemain game dan pemain sosial media, itu kan sama aja gitu. Sama-sama ngadep HP gitu. Beda halnya misalkan dengan para pemakai narkoba. Itu kan ada gejalanya, ada perubahan fisiknya gitu ya. Ada transaksinya secara offline gitu, ada barangnya. Mudah dideteksi dan bisa dites gitu kan. Tapi kalau judi online, ini kan nggak ada bedanya dengan orang yang main HP biasa. Yang main game, yang main sosial media kan sama-sama ngadep layar gitu. Jadi wajar kalau kemudian mbah saya ini kemudian curiga. Tapi gara-gara informasi ini, saya akhirnya jadi kayak ngerasa bahwa kayaknya pemerintah ini harus segera melaksanakan operasi secara menyeluruh dan harus ada instruksi khusus dari seorang Presiden Jokowi gitu, karena masalah ini udah kemana-mana gitu. Sejak dulu masalah judi itu kan memang masalah soal ekonomi sosial masyarakat gitu ya. Bisa membuat orang jadi rugi, kemudian bangkrut, dan kemudian terjadi perceraian, kriminalitas. Itu kan sejak dulu sudah ada. Cuma kan masalahnya dulu itu dilakukan secara offline judinya gitu ya. Ya dengan sabung ayam, dengan kerapan gitu, atau balapan gitu. Jadi itu mudah dideteksi, ada orangnya, mudah dilakukan razia gitu. Jadi lebih mudah penanganannya. Tapi kalau sekarang judi online ini bisa di mana-mana gitu. Di kantor, di kereta api, sambil di kamar, sambil di toilet main judi online bisa gitu. Jadi gimana cara menangani dan menangkap orang-orang yang main judi? Susah gitu, susah sekali. Kalaupun bisa itu rasanya akan susah dilakukan oleh aparat kita. Tidak semudah menangkap para pemain judi yang melakukan judi secara offline gitu. Nah, inilah yang menurut saya harus ada instruksi khusus dari Presiden Jokowi, karena ini melibatkan banyak orang dan harus semua pihak pejabat terlibat dalam hal ini. Karena kalau cuma kepolisian gitu ya, ini susah rasanya. Harus ada TNI juga ikut terlibat, harus ada kepala daerah sampai ke kepala desa untuk juga ikut memantau kondisi warganya, karena ini sudah meresahkan sekali. Karena saya juga dengar-dengar, gak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Sekarang itu kan gara-gara pandemi, gara-gara masalah WFH, work from home gitu ya. Ini orang-orang kemudian menjadikan judi ini sebagai pelarian gitu. Ya sejak dulu kan gejala judi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kepepet, butuh uang cepat, butuh uang banyak untuk kebutuhan pribadi atau keinginannya gitu ya, dengan modal yang sedikit. Makanya kemudian mereka melakukan judi gitu kan. Itu kan konsep judi yang sejak dulu ada. Nah, hari ini gara-gara WFH gitu ya. Ini terus terang juga teman-teman saya kayaknya terdampak ini. Karena gara-gara WFH ini, aturan work from home ini, itu kan sebenarnya nggak semua orang bisa WFH. Nggak semua loh. Ada teman saya itu guru gitu ya, guru karate sama guru pramuka. Terus kemudian diberlakukan WFH, ya guru-guru yang lain enak, masih bisa menjelaskan lewat Zoom gitu ya, meeting online, lewat Google Meet, bisa gitu. Ngajar secara online bisa. Lah kalau guru pramuka sama guru karate,
Gimana caranya? Gitu. Nah, orang-orang yang terdampak ini yang memang nggak bisa ganti ke online gitu ya, itu kemudian mereka mencari cara. Makanya kemudian game online atau judi online ini marak gara-gara ya masalah pandemi gitu. Kebetulan ada pandemi, digalakkan WFH, banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak dilakukan pemecatan terhadap karyawan, sehingga ya itu tadi, orang yang butuh dana cepat dengan modal yang terbatas dan ada waktu yang cukup lama gitu ya. Lalu kemudian orang-orang yang bingung mau kerja apa. Kalau secara online mereka nggak bisa gitu. Salah satunya ya tadi guru-guru olahraga, guru karate, guru pramuka gitu. Atau yang travel misalkan haji dan umroh. Itu juga kan tutup sepenuhnya tuh ketika tahun 2020 ketika pandemi gitu ya. Dan travel pariwisata itu juga banyak sekali teman-teman saya yang terdampak gara-gara ini. Dan mereka jadi mau ngapain gitu. Mau kerja pindah alih profesi pun ya nggak secepat itu bisa langsung menguntungkan gitu. Sehingga sebagian gitu ya, sebagian ada banyak lah saya pikir, kemudian beralih ke judi online ini sebagai pelarian. Karena mereka punya uang terbatas dengan harapan bisa melipat gandakan uangnya secara cepat gitu. Nah, makanya kemudian menurut saya masalah ini harus segera diselesaikan dan harus ada instruksi khusus dari Presiden Jokowi. Karena ini melibatkan banyak orang dan banyak pihak yang harus mau menyelesaikannya bersama-sama. Misalkan Kementerian Komunikasi dan Informasi misalkan gitu ya. Ini saya juga baca atau dengar pernyataan-pernyataan dari Menkominfo gitu ya, yang katanya beliau sudah memblokir 500.000 konten terkait judi online katanya. Bahwa kemudian sekarang masih ada, ya terus kita akan lakukan pemblokiran setiap hari. Setiap hari itu kita blokir 1.000 sampai 2.000 konten judi online katanya. Bahwa kemudian masih ada, ya itu harus kita perangi bersama-sama. Saya terus terang gitu ya, sebagai orang yang paham soal IT gitu, saya terus terang meragukan klaim dan pernyataan dari Menkominfo itu. Kenapa? Karena 500.000 konten online itu maksudnya apa? Konten dalam bentuk artikel atau domain atau nama website yang diblokir yang mana? Karena terus terang gitu ya, kalau memang sudah ada 500.000 konten, terserah domain atau isi artikel atau konten yang diblokir sama Menkominfo, coba dong saya diberikan datanya gitu. Dari 500.000 itu berapa yang website, berapa yang domain, berapa yang aplikasi. Dan kalaupun misalkan sudah diblokir, kira-kira ini masih bisa diakses lagi atau enggak? Karena kalau sudah diblokir terus kemudian masih bisa diakses, ya sama aja gitu kan. Ini saya meragukan terus terang gitu, karena sebenarnya aplikasi judi online itu sejauh ini yang saya lihat gitu ya, itu aman-aman aja gitu. Dan banyak orang yang pakai karena ya bisa dengan mudah diakses, permainannya juga mudah sekali dengan game gitu ya. Dan modalnya murah gitu. Ada game judi online itu yang cuma modal bisa masuk deposit dengan deposit 5.000, 10.000, ada yang 20.000. Jadi murah sekali dan transaksinya itu bisa pakai segala macam metode. Mulai dari GoPay, Dana, link aja gitu. Bank transfer itu bisa dengan segala macam. Jadi udah kayak online shop gitu. Nah, apakah iya Menkominfo kita sudah memblokir sampai 500.000 konten gitu. Sementara yang ada hari ini, yang saya lihat beberapa dari mereka itu sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, sejak pandemi minimal gitu ya. Dan eksis terus sampai sekarang nggak diblokir-blokir. Apa iya sudah 500.000? Coba dong buka aja. Kasihlah daftarnya kepada kita dari 500.000 konten yang kalian blokir. Itu apa aja namanya? Biar kita cek beneran diblokir atau enggak gitu. Dan gara-gara masalah WFH ini, masalah work from home, dan kemudian nggak semua orang bisa melakukan itu, inilah yang kemudian membuat judi online jadi kayak berkembang pesat di era pandemi. Makanya kemudian mungkin ini juga menjadi salah satu masalah sosial gara-gara adanya PSBB, PPKM atau lockdown gitu. Sehingga beberapa negara kemudian secara tegas dan jelas untuk memaksa atau meminta warganya untuk kembali masuk bekerja karena nggak mau terjadi masalah sosial, gejala sosial yang kayak gini. Terjadi orang yang terpicu untuk main game judi online.
Ya karena orang main judi online tuh selain karena masalah ekonomi juga masalah hiburan gitu. Ya karena mereka mau liburan kemana-mana nggak bisa, karena ada banyak aturan harus tes dan sebagainya gitu ya, males. Makanya kemudian ya udahlah main judi online. Atau yang memang yang pertama soal masalah ekonomi gitu. Jadi menurut saya ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan harus ada instruksi khusus dari presiden karena ini sudah menyangkut soal daya beli masyarakat gitu ya. Saya nggak ngerti ini benar atau nggak, tapi dalam pengalaman pengamatan saya gitu ya, gara-gara judi online ini bisa diakses dengan dana yang mudah, dengan modal yang murah, 10 sampai 20 ribu rupiah atau bahkan ada yang 5 ribu rupiah sekali deposit gitu ya. Ini kan orang-orang yang semula mereka mau beli makan, mau beli pampers, beli susu, beli jajan gitu ya, yang harusnya dibelikan untuk jajan kemudian digunakan untuk main judi. Sehingga kalau ini yang marak terjadi dan terus terjadi sampai hari ini gitu ya, itulah yang membuat kemudian daya beli masyarakat jadi berkurang, menurun sekali gitu, karena uangnya udah kesedot sama judi online ini. Ya karena modalnya 10 ribu, 20 ribu, 5 ribu. Orang yang mau beli barang kemudian nggak jadi karena digunakan untuk judi online. Dan saya lihat gejalanya sama gitu. Penuh kecurangan dan penuh permainan semuanya ya karena online gitu. Beda dengan halnya misalkan ketika judi secara offline itu kan untuk melakukan kecurangan itu ya lebih kecil dibandingkan judi online. Karena coba perhatikan deh teman-teman kalian yang melakukan judi online itu pasti awalnya untung terus gitu ya. Sampai 10 juta, 20 juta keuntungannya, terus kemudian dilakukan withdraw, diambil uangnya ternyata ada, bener-bener bisa gitu ya. Terus didepositkanlah semuanya, terus habis setelah itu. Setelah habis kemudian dia emosi, pengen balik modal, pinjem uang, pinjem ke tetangga, saudara, temen, akhirnya pinjem online. Itu masalah dan gejala semua para pemain judi online hari ini di Indonesia gitu. Makanya menurut saya ketika Menkominfo beralasan bahwa mereka sudah melakukan pemblokiran 500 ribu konten dan seolah-olah tidak mau disalahkan dengan kondisi hari ini gitu ya, seolah-olah sudah merasa sudah bekerja gitu, bahwa kemudian masih terjadi, ya saya sudah kerja. Ini menurut saya adalah pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan gitu. Dan mestinya Menkominfo itu mengajak banyak pihak, banyak elemen masyarakat untuk membantu masalah ini bersama-sama. Karena saya lihat terus terang gitu ya, masalah penanganan online ini sangat-sangat saya nggak tahu lah gimana proses teknis pemblokiran di Menkominfo. Tapi kalau ngelihat pernyataan dari orang-orang Menkominfo dan menterinya sendiri yang mengatakan bahwa ya kita sudah blokir sebenarnya, tapi kemudian mereka berubah nama. Ini kan menunjukkan bahwa Anda cuma ngeblokir domainnya, bukan isi dan kontennya gitu. Jadi kalau diblokir judi, slot, dengan semua konten yang ada itu, dan kemudian semuanya nggak bisa diakses setelah itu jauh lebih efektif dibandingkan Anda ngeblokir domain gitu kan. Yang harus diblokir itu kan kontennya, bukan domainnya gitu. Ya nggak tahu lah kalian Menkominfo ini paham atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi sekali lagi bagi Presiden Jokowi nampaknya Anda segera harus turun tangan dalam hal ini karena masalah sosialnya luar biasa besar gitu ya. Menurunkan daya beli masyarakat itu turun gara-gara judi online, dan saya bisa prediksi nampaknya ini ratusan triliun yang kesedot hanya untuk gara-gara judi online ini. Ya karena kalau yang sekarang dilakukan penangkapan katanya sampai ada ratusan rekening dengan total 800 miliar rupiah total secara keseluruhan dari rekening yang diblokir atau ditangkap sama kepolisian. Itu kan sebenarnya jumlah yang kecil sekali gitu, karena prakteknya hari ini judi online masih ada. Meskipun yang katanya ada penangkapan di mana-mana, judi online-nya prakteknya hari ini masih ada. Dan itu bisa dilakukan sekali lagi, transfer dananya, permainannya itu lewat GoPay, Dana, OVO, bank transfer gitu. Artinya memang ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi Menkominfo jangan beralasan bahwa ini judi dari luar negeri. Enggak. Lawang dananya pakai dana rupiah kok bilang luar negeri. Dan dari beberapa berita yang saya baca ini terus terang mengerikan sekali gitu. Karena di Ponorogo itu ada karyawan minimarket, dia main judi online sampai kemudian kecanduan dan berhutang 50 juta rupiah. Dan setelah itu gara-gara dia nggak bisa bayar hutang, dia melakukan bunuh diri. Di Palembang juga ada cerita yang jauh lebih lucu dari itu. Ada orang main judi online, terus kemudian
motornya digadaikan karena dia gagal, karena dia kalah main judi online gitu ya. Digadaikan ke temennya sebesar 700.000, terus kemudian dia pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan dia melakukan begal. Dia melakukan begal, korbannya melawan, dianya kalah ya karena begal amatiran gitu ya. Akhirnya digebukin sama massa. Ya, untungnya nggak meninggal dunia, tapi ya ini cerita lucu gitu. Lalu kemudian di Bandung, ini ada cerita yang sangat mengenaskan sekali. Ada seorang ibu rumah tangga dibunuh gara-gara nggak meminjamkan uang kepada temannya. Jadi motornya diambil, laptop, HP diambil, dan kemudian dijual untuk main judi online. Di Sumatera Selatan, ini ada perampokan ke saudara angkat. Ada saudara angkat, saudara nih, sengaja dirampok. Diajak jalan, ayo saya mau antar kemana gitu ya. Di tengah jalan, dirampok sama saudaranya. Motornya diambil, HP-nya diambil, dijual untuk main judi online. Astagfirullah. Di Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, ini yang paling membuat saya sedih gitu ya. Ada anak usia 16 tahun, dia membunuh temannya usia 15 tahun hanya untuk bisa mengambil motor, HP temannya dan kemudian dijual dan main judi online. Di Rembang ada pembunuhan sekeluarga, dari mulai ibu, bapak, kakek, dan cucu dibunuh semuanya, diambil motor, HP, uang, perhiasan, dan emasnya, kemudian dijual sama pelakunya, lalu kemudian digunakan untuk main judi slot. Dan di luar ini, saya pikir ada banyak permasalahan yang nggak masuk media gitu ya. Ini kan cerita-cerita yang sangat tragis yang terkait pembunuhan atau sampai melakukan begal gitu ya. Ini yang masuk dan diberitakan. Tapi yang nggak diberitakan sampai kemudian terjadi perceraian, terjadi pertengkaran di tengah masyarakat gitu ya. Ini pasti juga salah satunya dipicu oleh masalah judi online ini. Maka menurut saya pemerintah itu perlu melakukan dua hal. Yang pertama mungkin gitu ya, saya nggak tahu lah ini benar atau enggak, tapi menurut saya WFH itu harus dihapuskan. Aturan-aturan pandemi itu harus segera dihapuskan agar masyarakat bisa leluasa bekerja, bisa leluasa jalan-jalan, sehingga ya jadi minimalisir orang ada di rumah atau di dalam kamar main judi online sebagai pelarian. Lalu yang kedua, menurut saya ya ini harus segera dilakukan operasi dari berbagai tingkatan gitu. Dari mulai kepala daerah, kepala desa, TNI, Polri juga harus dilibatkan dalam hal ini untuk memberantas atau sama-sama mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak main judi online. Karena ini sama berbahayanya dibandingkan dengan narkoba, sama berbahayanya gitu. Yang menimbulkan masalah kriminal, pembunuhan, bunuh diri, perceraian, masalah sosial di masyarakat, masalah ekonomi masyarakat. Semuanya sama. Cuma yang judi online ini jauh lebih senyap, jauh lebih rapi karena secara gejala itu nggak ada dibandingkan narkoba. Kalau narkoba kan kelihatan dari fisik, bukti barang, belinya itu bisa kita stop gitu. Tapi kalau judi online ini gimana? Ya itu menurut saya yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi, dan harus Presiden yang turun tangan. Karena kalau cuma Kapolri, ya ini nggak bisa menyeluruh penanganannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.